Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia, baik yang diserap maupun dilepaskan. Nanti energi di sini sama dengan kalor atau panas, ya. Jadi energi atau kita sebut juga kalor atau panas. Nanti energi yang dipelajari di dalam termokimia di sini adalah energinya dalam bentuk entalpi atau delta H, ya, karena energi tidak bisa diukur secara langsung, yang bisa diukur hanya perubahannya. Jadi nanti yang kita ukur adalah perubahannya, perubahan entalpi tersebut atau delta H. Sekarang kita kenalkan dulu dengan istilah-istilah yang ada di dalam termokimia. Di dalam termokimia ada istilah sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau segala hal yang menjadi atau yang akan kita teliti perubahan energinya. Nah, jadi di dalam hal ini, di dalam termokimia di kimia ini, yang menjadi pusat perhatian kita adalah reaksi kimia itu, ya, atau wadah yang kita lihat adalah wadah yang terjadinya reaksi itu, ya, tapi tetap yang kita lihat adalah reaksinya di dalam wadah itu, ya. Udah lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem, ya. Jadi di luar wadah itu kita sebut sebagai lingkungan. Jadi nanti energi itu bisa berpindah atau mengalami perpindahan dari sistem atau dari sistem ke lingkungan, bisa juga dari lingkungan ke sistem. Seperti itu. Kemudian kita bahas di dalam sistem ada istilah sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka, di dalam sistem terbuka memungkinkan terjadinya adanya perpindahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Kemudian sistem tertutup, di dalam sistem tertutup memungkinkan terjadinya perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Contohnya misalnya ada suatu reaksi di dalam suatu wadah yang tertutup. Nah, itu namanya sistem tertutup. Kemudian sistem terisolasi. Sistem terisolasi, di dalam sistem terisolasi tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Ya, contohnya air dalam termos, itu contoh dari sistem terisolasi. Sekarang kita kenalkan dengan entalpi. Entalpi, ya, adalah keseluruhan energi dalam bentuk kalor, ya, yang terdapat dalam suatu sistem. Itu disebut entalpi. Karena perubahan besarnya entalpi tidak bisa ditentukan, ya, yang bisa ditentukan hanya perubahannya. Jadi besarnya perubahan entalpi itu tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan ada perubahannya. Jadi nanti yang kita bahas di sini adalah perubahan entalpinya atau delta H-nya, ya. Di mana perubahan entalpi itu adalah delta H produk dikurangi delta H reaktan.